Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriatul Hikmah dari kelas PAI 3C. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang pembelajaran Al-Quran, pembelajaran hadis, pembelajaran akidah, pembelajaran fikih, dan metode pengajaran. Baik, yang pertama adalah pembelajaran Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah. Agama Islam mengatur segala hal tentang kehidupan manusia, termasuk tata cara dan adab tentang membaca Al-Quran. Banyak ditemukan metode pembelajaran untuk membaca Al-Quran, mulai dari Iqra', Qiraati, Tartil, dan masih banyak yang lain yang dapat mempermudah dalam belajar Al-Quran dengan cepat. Kemudian manfaat membaca Al-Quran yaitu: 1. Membaca Al-Quran dapat menenteramkan hati. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmat dan pahala bagi orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran kelak akan mendapatkan syafaat di akhirat, dan masih banyak manfaat yang lain dalam membaca Al-Quran. Sedangkan tujuan membaca Al-Quran yaitu mampu menjadi penentu jalan kebenaran, kebaikan, dan keselamatan. Sebagian pedoman hidup umat Islam adalah Al-Quran. Karena itu tuntutan kita mendekatkan diri kepada Allah sangatlah wajib. Nah, menulis huruf dalam Al-Quran yaitu dengan mengikuti ejaan atau aturan bahasa Arab yang benar tanpa merubah cara penulisan kitab suci Al-Quran itu sendiri, karena dikhawatirkan cara penulisannya salah sehingga dapat merubah arti makna dari hadis atau Al-Quran itu sendiri. Kemudian Ulumul Quran merupakan ilmu yang membahas tentang ruang lingkup Al-Quran baik secara umum maupun secara khusus. Secara garis besar, ilmu Al-Quran terbagi menjadi 2 pokok bahasa, yaitu yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam qiraat, tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran, waktu-waktu turunnya, dan sebab-sebabnya. Dan yang kedua, ilmu yang berhubungan dengan dirayah, yakni ilmu yang diperoleh dengan jalan penelaah secara mendalam, seperti memahami lafaz yang gharib asing, serta mengetahui makna ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembelajaran hadis. Yang pertama, sanad. Menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar, sedangkan sanad menurut istilah adalah jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Kemudian yang kedua yaitu matan. Secara bahasa artinya sesuatu yang menjulang dari tinggi di atas tanah, serta secara istilah matan adalah satu kalimat tempat berakhirnya sanad. Kemudian yang ketiga yaitu rawi. Dalam ilmu hadis adalah setiap individu yang meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad SAW, sahabat atau tabi'in. Kemudian ulumul hadis adalah istilah ilmu hadis di dalam tradisi hadis. Ulum al-hadis terdiri atas 2 kata yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm yang berarti ilmu, sedangkan hadis berarti segala sesuatu yang takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan antara ulum dan al-hadis mengandung pengertian ilmu yang membahas atau yang berkaitan dengan hadis Nabi. Kemudian perkembangan ulumul hadis. Pada dasarnya, ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah SAW wafat. Ketika umat merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasulullah, dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap, para sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis. Mereka telah memulai mempergunakan kaidah-kaidah dan metode-metode tertentu dalam menerima hadis, namun mereka belumlah menuliskan kaidah-kaidah tersebut. Pembahasan yang ketiga yaitu pembelajaran akidah. Pembelajaran akidah akhlak adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan menghayati dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merealisasikan dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengalaman, keteladanan, dan pembiasaan. Pembelajaran akidah akhlak merupakan bagian dari pembelajaran agama Islam yang lebih mengedepankan aspek afektif, baik nilai ketuhanan
baik nilai ketuhanan maupun kemanusiaan yang hendak ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam peserta didik sehingga tidak hanya berkonsentrasi pada personal teoritis yang bersifat kognitif semata, tetapi sekaligus juga mampu mengubah pengetahuan akidah akhlak yang bersifat kognitif menjadi bermakna dan dapat terrealisasikan serta diaplikasikan ke dalam perilaku sehari-hari. Kemudian iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman memiliki rukun, yaitu pilar pokok sebagaimana pernyataan malaikat kepada Rasulullah. Beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga rukun iman ada 6, antara lain iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Pembahasan yang selanjutnya adalah pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih yang pertama itu ada rukun Islam. Rukun Islam ada 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang kedua, muamalah. Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yakni yang terdiri dari hak dan kewajiban. Kemudian, dalam syariat Islam, jihad adalah berjuang, usaha, ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama yang agar tetap tegak, dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para Rasulullah dan Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan Rasul adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, mensucikan hati, memberi pengajaran kepada umat manusia, dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, yaitu menjadi khalifah Allah di bumi melalui jalan perdamaian dan saling menghargai. Jinayah. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam itu meliputi tindak pidana qiyas, hudud, dan takzir. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah metode pengajaran. Yang pertama adalah kognisi. Kognisi adalah proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang ataupun sesuatu. Yang kedua afeksi. Afeksi adalah evaluasi individu mengenai kejadian-kejadian yang dialami dalam hidupnya. Sedangkan afeksi positif dan negatif menggambarkan mood dan emosi terhadap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan individu. Dan yang terakhir adalah ranah psikomotorik, adalah ranah yang berkaitan dengan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.